Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bi ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulum wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fil muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bil muradi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sehat walafiat Allah berikan kepada kita kemauan untuk mau belajar. Karena ada orang yang Allah berikan nikmat sehat, orang yang Allah berikan nikmat waktu yang panjang ataupun umur yang panjang tapi dia tidak mau, bukan tidak bisa. Maka kita bersyukur Allah berikan kepada kita kemauan dan kebisaan sehingga kita masih terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan hadis tentang keutamaan dalam menuntut ilmu yang dimana kata Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh langkah dalam mencari ilmu maka Allah mudahkan baginya ia jalan menuju surga. Dari hadis ini saja kita sudah mengetahui keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu. Dari lafaznya saja, dari matanya saja, dari terjemahnya saja, kata Allah, barang siapa yang melangkah dia untuk menuntut ilmu, maka baginya Allah mudahkan jalan menuju surga. Artinya apa? Salah satu keutamaan dalam menuntut ilmu yaitu adalah jaminan untuk masuk ke dalam surga. Jadi dengan hadis ini Allah itu dengan hadis ini itu menggambarkan definisi sayangnya Allah kepada setiap hambanya. Jadi Allah obral ampunan Allah, Allah obral surganya, Allah obral ampunannya dengan amal-amal yang soleh. Nah, menuntut ilmu merupakan amal soleh yang bisa kita lazimkan atau bisa kita menjadikan wasilah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita bukanlah orang yang ahli dalam sholat, kita bukanlah orang yang banyak hartanya sehingga bisa berzakat, kita bukanlah orang yang kuat fisiknya dan banyak hartanya sehingga bisa berangkat ibadah haji. Kita nggak bisa melakukan amal-amal ini, tapi kita istiqomah dalam menuntut ilmu, itu tidak menutup kemungkinan pintu surga tertutup bagi kita. Justru karenanya ia menuntut ilmu, Allah mudahkan kita untuk masuk surga melalui jalur daripada menuntut ilmu. Jadi masuk surga itu banyak jalannya. Jadi Allah itu enggak bilang kepada kita 5 tambah 5 itu 10. Tapi Allah jelaskan kepada kita bagaimanapun hasilnya bagaimana harus 10. 9 tambah 1 bisa 10, 8 tambah 2 bisa 10, 7 tambah 3 bisa 10, 6 tambah 4 bisa 10. Enggak seharusnya 5 tambah 5 itu harus 10. Begitupun Allah berikan kepada kita ini loh surga. Silahkan cari jalan kalian masing-masing untuk sampai ke dalam surga. Ada yang sholatnya rajin, ada yang puasanya rajin, ada yang sedekahnya banyak, ada yang bolak-balik ke tanah suci. Itu semua jalan-jalan mereka untuk sampai kepada Allah. Nah, maka menuntut ilmu ini itu menjadi salah satu jalan kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mengapa saya menyukai hadis ini, karena hadis ini sudah cukup menjadi pedoman kita, motivasi kita. Kalau kita pengen masuk surga, kuncinya cuma menuntut ilmu. Nanti di dalam majelis antara kita hafal ataupun kita nggak paham atau bahkan kita ngantuk sekalipun itu urusan belakangan. Intinya mau jalannya saja, mau menuntut ilmunya saja, itu sudah ada jaminan. Bagaimana kalau kita benar-benar eksekusi langsung dalam majelis, dapat ilmu bermanfaat sehingga ilmu tersebut manfaat bagi kita maupun bagi orang lain, maka terlebih-lebih lagi surganya. Allahu a'lam bishawab.